Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Nining Sari Rahayu dengan NIM 1910202017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tajhizul mayit atau perawatan jenazah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sering menjumpai orang yang meninggal dunia di sekitar kita. Baik itu disebabkan karena sakit atau karena bencana yang menimpanya yang berujung pada kematian. Kematian adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebak oleh manusia. Dalam langkah penanganan mayat, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, ketika sakaratul maut atau menjelang ajal, yang kedua, setelah ruh dicabut, dan yang ketiga, tajhizul mayit atau merawat jenazah. Yang pertama yaitu ketika sakaratul maut atau menjelang ajal. Ketika orang yang sakit telah mendekati ajal, maka orang yang merawatnya segera mengambil langkah 4M, yaitu yang pertama, menghadapkannya ke arah kiblat, menuntunnya membaca kalimat la ilaha illallah, membacakan surah Yasin dengan keras dan surah Ar-Ra'du dengan suara yang lirih, kemudian memberinya minum. Kemudian yang kedua yaitu setelah ruh dicabut. Setelah ruh dicabut, kita harus mengambil langkah 10M. Yang pertama, memejamkan mata. Yang kedua, mengikat dagunya ke atas kepala. Yang ketiga, melemaskan seluruh persendian. Yang keempat, melepaskan pakaiannya, kemudian menutup tubuhnya dengan kain yang tipis. Yang kelima, meletakkan jasadnya pada tempat yang agak tinggi, semisal di atas dipan. Yang keenam, menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ketujuh, meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Yang kedelapan, membakar atau menaburkan wewangian di sekitar tempatnya. Yang kesembilan, mengumumkan berita kematiannya. Dan yang ke-10, membebaskan segala tanggungan hutang atau lainnya. Yang ketiga yaitu tajhizul mayit atau merawat mayat. Tajhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Dengan demikian, apabila ada orang Islam yang meninggal dunia, selain mati syahid atau bayi prematur, secara fardu kifayah, langkah-langkah yang harus diambil adalah 4M, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Yang selanjutnya yaitu memandikan mayat. Syarat-syarat orang yang memandikan, yang pertama, harus sejenis atau punya ikatan mahram atau suami istri. Jika tidak menemukan syarat tersebut, maka mayat cukup ditayamumi dan orang yang menayamumi harus beralas tangan. Yang kedua, yaitu orang yang memandikan dan orang yang membantunya hendaknya orang yang dapat dipercaya atau amanah karena harus memiliki keahlian. Tempat memandikan harus sepi dan tertutup serta tidak ada orang yang masuk selain orang yang bertugas memandikan. Ditaburi wewangian seperti dengan membakar dupa dan lain sebagainya. Adapun tata cara memandikan. Batas minimal memandikan mayat adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat. Kemudian mengguyurkan air secara merata kepada seluruh tubuhnya. Termasuk anggota yang wajib dibasuh adalah sesuatu yang tampak dari kemaluan janda ketika duduk dan bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan serta bibir kemaluan wanita yang kelihatan tatkala jongkok. Adapun cara memandikannya yaitu mayat dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Lalu mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi, seperti dipan atau dipangku oleh 3 orang atau 4 orang. Sementara kaki orang yang memangku diganjal dengan semisal batu dengan posisi kakinya orang yang berada di tengah agak merenggang. Punggung mayat disandarkan pada lutut orang yang memangku dan pundaknya disanggah dengan tangan kanan dan meletakkan ibu jari pada tengkuk mayat untuk menyangga kepala agar tidak miring. Lalu, perut mayat diurut menggunakan tangan kiri orang yang memangku secara pelan-pelan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada dalam perut mayat dapat keluar.
Setelah itu, mayat disiram dengan air yang banyak. Kemudian, mayat ditidurkan dengan posisi terlentang, lalu dimiringkan ke kiri dan dimiringkan ke kanan untuk membersihkan kedua alat kemaluannya, serta daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang dibungkus kain atau sarung tangan, dan saat membersihkan atau menggosok-gosok aurat seperti anggota di antara pusar dan lutut bagi laki-laki, juga harus menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain, karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa penghalang. Serta itu segera disiram dengan air yang banyak. Lalu setelah itu mengambil kain lain yang dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang hidung dengan jari telunjuk tangan kiri, serta membersihkan kotoran yang ada pada kuku, telinga, dan mata. Kemudian mewudukan mayat persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun dan syaratnya, dengan niat nawaitul wudu'a masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan diusahakan mulut mayat tidak terbuka agar air tidak masuk ke dalam mulut. Kemudian mengguyur kepala mayat serta jenggot dengan air yang disemprot yang dicampur dengan bidara atau sampo. Lalu menyisir rambut dan jenggot dengan pelan-pelan. Apabila ada rambut yang rontok, maka sunnah diletakkan di dalam kain kafan dan dikubur bersama mayat tersebut. Kemudian mengguyurkan air yang telah dicampur dengan daun bidara atau sabun ke anggota depan mayat sebelah kanan, mulai leher sampai kaki, serta menggosok-gosok tubuh mayat dengan pelan-pelan. Kemudian dilanjutkan bagian tubuh sebelah kiri. Lalu mayat dimiringkan ke kiri untuk mengguyurkan air pada bagian belakang sebelah kanan, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Selanjutnya dimiringkan ke kanan, kemudian mengguyurkan air pada bagian sebelah kiri mayit, mulai tengkuk sampai dengan ujung kaki. Mengguyur seluruh tubuh mayat mulai dari kepala sampai kaki dengan air yang murni atau tidak dicampur daun bidara atau sabun sebanyak 2 kali. Basuhkan air itu untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau sabun yang masih menempel pada tubuh mayat. Kemudian mengguyur seluruh tubuh mayat dengan air yang dicampur sedikit kapur barus yang tidak sampai merubah dari kemutlakan air sebanyak 3 kali. Dengan niat nawaitul wusla anhadal mayyiti, itu jika laki-laki, akan tapi jika perempuan nawaitul wusla anhadihil mayyitati lillahi ta'ala. Oke, yang selanjutnya yaitu mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, hal-hal yang harus segera dipersiapkan adalah kapas yang telah diberi wewangian dan kain kafan yang juga telah diberi wewangian. Untuk dipersiapkan kain kafan, yaitu untuk mayat laki-laki disiapkan 5 lembar kain kafan bersih warna putih yang terdiri dari 3 kain lebar, baju kurung, dan sorban. Kemudian untuk mayat perempuan disiapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 3 lembar kain lebar, baju kurung, kerudung, dan sarung. Adapun tata cara mengkafani, yang pertama yaitu letakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, lalu sorban untuk mayat laki-laki atau sarung, baju kurung, dan kerudung untuk mayat perempuan. Yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian di atas kain kafan dengan posisi terlentang dan posisi tangan disedekapkan. Yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota-anggota tubuh yang berlubang. Anggota tubuh tersebut meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut. Selain itu juga diletakkan kapas pada kening.
kedua telapak tangan, di antara kedua pergelangan tangan, kedua lutut, dan di antara jari-jari tangan, dan di antara jari-jari kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Keempat, kedua pantat mayat diikat dengan kain. Dan yang kelima, kemudian kain kafan dilipatkan dengan urutan. Pertama, melipatkan kain sisi kiri menuju kanan, kemudian melipatkan kain sisi kanan menuju ke kiri. Untuk melipatkan lapisan kedua dan selanjutnya, caranya sama dengan yang telah saya sebutkan tadi. Langkah ini dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan sorban. Diusahakan kain pocong kepala lebih panjang. Keenam, setelah semua kain kafan telah dilipatkan, kemudian ujung masing-masing kain kafan yang ada di kepala dan kaki disatukan, serta ditarik agar rapat. Setelah itu, mayat diikat pada bagian atas, tengah, dan kaki dengan ikat sampul atau tali wangsul. Dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayat. Untuk perempuan, ditambah ikatan pada bagian dadanya. Baik, mungkin ini saja penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu mensolati dan menguburkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Afrida dengan NIM 1910202018. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketetapan jenazah. Tadi sudah dibahas oleh teman saya bagaimana cara memandikan jenazah dan mengafani jenazah. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh umat muslim jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia. Hukum sholat jenazah sama seperti dengan hukum memandikan dan mengafani, yaitu hukumnya fardu kifayah. Adapun syarat-syarat dalam melakukan sholat jenazah, yaitu jenazah tersebut harus menutup aurat, suci badan dan pakaian dari najis, dan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, jenazah tersebut terlebih dahulu dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak jenazah harus di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Ada pula rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbir sebanyak 4 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang keempat, membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Yang kelima, mendoakan atas mayit setelah takbir yang ketiga, berdoa setelah takbir yang keempat. Lalu yang keenam, berdiri. Yang ketujuh, memberikan salam. Nah, tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat sholat jenazah bagi jenazah laki-laki ialah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal maiti hadiri arba'a takbiratin fardal kifayatin lillahi ta'ala. Sambil membaca Allahu Akbar, lalu di dalam hati, aku sholatkan jenazah laki-laki ini yang hadir ini 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Adapun niat untuk jenazah perempuan, niatnya usolli ala hazihi mayyitati hadirati arba'a takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sama seperti tadi, sambil membaca Allahu Akbar, di dalam hati ucapkan, aku sholatkan jenazah perempuan yang hadir ini dengan 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dilanjutkan dengan takbir yang kedua, membaca salat atas Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Allahumma fir laha warhamha wa fiha wa'fu anha wa akhrimna nuzulaha wa wasid madkhalaha wasilha bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi min khotaya kama yunaqqat thawbul abyad minad dannas wa badilha darra khaira min dariha wa ahlan khaira min ahliha wa azwajan khaira min zawjiha wa adkhilha jannata wa ahizha wa min azabil qabri wa min fitnati wa min azabin nar. Dan setelah kita membaca takbir yang ketiga, lalu takbir yang terakhir, takbir yang keempat, membaca doa. Doanya yaitu Allahumma la tarimna ajraha wa la taftina ba'daha. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan dulu baru ke kiri. Dan kita membaca doa. Allahumma la tarimna ajraha wa fir lana warhamha afihi wa'fu anha. Selesai. Lalu setelah kita menyolatkan jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Baik, selanjutnya cara menguburkan jenazah. Untuk memasukkan mayit ke dalam kubur yang telah dipersiapkan satu atau dua orang untuk turun ke dalam liang kubur, lalu menyambut dan mengatur posisi si mayit di dalamnya. Kemudian pengantar yang ada di atas memasukkan mayit dimulai dengan dari kaki dulu, baru kemudian menyusul bagian kepala. Oh ya, orang yang lebih baik menguburkan itu ialah kerabatnya. Tetapi jika ia tidak memiliki kerabat, boleh digantikan dengan orang lain. Kemudian setelah kita meletakkan jenazah di dalam kubur, posisinya ini harus diatur dan dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian ditutupi dengan papan pelindung. Lalu tanah yang ditimbun itu dianjurkan memiliki ketinggian kurang lebih 20 cm dari tataran tanah. Oh ya, hal yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah ini, yang pertama yaitu pembuatan liang kubur ini sekurang-kurangnya jangan bau busuk tercium di luar. Terus kuburan tersebut jangan dapat dibongkar oleh binatang. Yang kedua wajib menghadapkan mayit tersebut ke arah kiblat, terus menghadapkan muka dan ke arah kiblat, muka dan seluruhnya. Lalu jenazah ini harus dibongkar atau kaitan-kaitan jenazah tersebut harus dilepaskan. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah itu jangan di waktu malam hari. Tetapi jika mendesak ya tidak apa-apa. Kalau kecuali ada yang mendesak baru boleh. Kemudian memasukkan jenazah itu jangan lupa disunatkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Setelah kita membaca doa tersebut, kemudian
Setelah menyelesaikan jenazah, setelah menguburkan jenazah tadi, disunatkan juga orang yang mengiring tersebut berdiri sejenak untuk mendoakan jenazah tersebut. Lalu bila selesai didoakan, jenazah boleh disirami dengan air. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.